Alright, balik lagi channel Ihsan Agas, dan kali ini gue akan kembali melanjutkan analisa gue atau prediksi gue. Lanjutkan dari apa yang pernah gue bahas pada video-video sebelumnya ya. So, kali ini gue akan coba untuk prediksi yang tentunya menggunakan technical analysis. Dan juga gue akan angkat beberapa isu mengenai krisis yang masih berlanjut di Eropa. So ya, langsung aja ke pembahasannya, let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas seputar cryptocurrency atau crypto asset. Dimana pada video kali ini kita akan lanjut lagi update nih pergerakan Bitcoin dan juga beberapa crypto yang populer. Kalau kalian ada masukan atau request crypto apa yang ingin gue bahas pada video selanjutnya, silahkan komen pada kolom komentar di bawah. Karena mungkin selanjutnya gue akan update lebih sering lagi guys ya, karena sebelumnya gue udah liburan cukup panjang. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai krisis di mana Jerman, ya krisisnya semakin ngeri ya. Ini bukan hanya sekedar berita guys, rupanya ini beritanya benar-benar fakta atau real ya. Dan juga bagian Eropa lainnya juga terdampak, bukan hanya Jerman. Dimana juga gue kemarin tidak sengaja nonton sebuah vlog dari salah satu YouTuber Indonesia yang memiliki istri Jerman dan sekarang berada di Indonesia, dan kemarin sedang video call dengan orang tuanya sedang berada di Jerman. Dan ini diupload pada 31 Juli, yaitu beberapa hari yang lalu ya, masih hangat-hangatnya. Dan ternyata kondisi di Jerman tuh benar-benar buruk banget guys. Ini kesaksian yang benar-benar real ya, bukan dari berita guys. Ini kesaksian fakta. Sedangkan pada vlog ini ya, channel Figus ini, dia sebenarnya jarang membahas mengenai perekonomian ya, dan lain-lain, karena mungkin di sana sekarang memang benar-benar sedang hektik ya. Balik dulu nih videonya. Dan ya kebetulan aja mungkin mereka angkat, dan ini benar-benar relate ya, karena ya pergerakan kripto atau saham ya tentunya berhubungan erat dengan makroekonomi ya, makroekonomi global. Nah, kalau kita tonton ya mungkin akan agak panjang, mungkin gua ringkas aja intinya pada video ini, di mana dia menjabarkan, orang tuanya menjabarkan bahwa kondisi di Jerman ini benar-benar sedang buruk sekali. Bahkan lebih buruk dibandingkan saat corona ketika terjadi lockdown. Kalau nggak salah orang tuanya itu seorang dokter atau seorang wirausaha di bidang medical, di mana omsetnya sangat turun, dan juga dia masih tetap harus bayar pajak, dan juga harganya di sana naiknya gila-gilaan. Bahkan dari seperti kebutuhan pokok mereka seperti mentega yang harganya dulunya 15.000, sekarang harganya bisa sampai 65.000, 70.000, dan itu sangat-sangat memberatkan sekali untuk mereka karena biaya hidup di sana kan sangat mahal. Makanya si anaknya ini dia menawarkan untuk mereka untuk tinggal di Indonesia. Gua sempat kan membuat sebuah polling beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu lalu. Gue bertanya kepada followers gue bertanya apakah Indonesia sekarang berada pada posisi resesi atau krisis. Kalau kita lihat ini bisa dibilang 50% ya yang menjawab iya, bahwa kita mengakui Indonesia sedang berada pada posisi krisis. Sedangkan 50% kalau kita lihat ini kan 50 bisa dibilang yang iya, dan ini sisanya yang bisa dibilang tidak atau berkata baik-baik saja. Jadi 50%. Bisa dibilang memang di Indonesia itu tidak begitu berasa ya dampaknya. Mungkin kalau harga naik sih memang minyak juga naik, tapi mungkin tidak separah apa yang dirasakan oleh orang-orang di Eropa. Ya, bisa sampai naiknya 100%, 70%, bahkan berkali-kali lipat gitu. Nih kalau kita lihat ini ya, ini channelnya Figus ya yang gua tonton kemarin nih. Pada thumbnailnya juga di sini ya, situasi keadaan Jerman sekarang krisis ya, di sini ya pada thumbnailnya. Ya kalau kita lihat channelnya dia tidak membahas mengenai krisis ya, rata-rata dia hanya tentang makan dan lain-lain. Kebetulan aja ini muncul di beranda gua, jadi gua tonton dan menurut gua berkaitan sekali dengan market kripto ataupun market saham harusnya. Tapi kalau kita bicara terhadap sejarah, sebenarnya apabila sudah banyak sekali berita resesi, krisis, sebenarnya itu sebenarnya kesempatan bagus ya untuk kita yang apalagi memiliki uang lebih atau uang cadangan ya yang untuk diinvestasikan nih, untuk kita beli aset sebenarnya. Dan juga ini mungkin resesi atau krisis juga ya memang permainan orang-orang yang jadi katakan ya elit global yang memiliki uang sangat besar, di mana ya mereka lah yang akan mampu nanti serok harga terendahnya saat terjadinya benar-benar krisis yang sangat dalam. Karena mungkin orang-orang biasa atau pengusaha-pengusaha biasa mungkin tidak sanggup untuk membeli aset, jangankan untuk membeli aset kripto ataupun saham ya. Mungkin untuk kehidupan mereka sehari-hari pun mereka susah.
Karena kalau gue lihat pada video ini juga mereka ini seorang dokter ataupun seorang medical aja yang penghasilannya ratusan juta, dikarenakan posisi sekarang ini mereka pun kesusahan, bahkan turun dari yang tadinya menengah ke atas menjadi kalangan menengah ke bawah. Jadi jangankan dia berpikir untuk membeli aset, mungkin dia untuk membeli kebutuhan sehari-hari pun susah. Bahkan mereka juga bilang, bahkan banyak juga orang-orang yang tadinya kalangan yang menengah ya cukup, akhirnya menjual rumah ataupun berhutang gitu. Nah, dan tentunya mungkin bukan hanya berhutang ataupun rumah ya, sehingga aset kripto pun kalau mungkin mereka punya ya, mungkin beberapa orang di Eropa ya yang memiliki aset kripto ataupun saham, mungkin mereka malah akan memforce dirinya untuk menjual aset-aset investasinya, karena ya tekanan ekonomi ya guys ya, yang tadinya mungkin ya akan hold nih, tapi kalau mereka kesusahan uang, mau tidak mau harusnya mereka menjual ya aset-aset yang mereka punya ya, mungkin dari rumah, kripto dan juga lain-lain yang mereka punya, saham dan lain-lain. Jadi secara logika nih guys, mungkin penurunan ini masih mungkin saja bisa terjadi ya, meskipun bisa terjadi technical rebound, masih mungkin berkemungkinan. Oke. Jadi bearish ini mungkin masih bisa berlanjut kalau kita berpikir secara logika. Sekarang kita bicara ke technical. Nah, yang pertama kita lihat ini Bitcoin logarithmic growth curves ya, dimana ini sebuah pergerakan logaritmik atau bisa dibilang ya secara percentage dari awal Bitcoin ada dari 2010 sampai ke 2022 sekarang. Ini kedua kalinya Bitcoin ini keluar dari track logarithmic chartnya. Nah, yang ini karena bisa dibilang black swan event karena corona, dan yang ini karena terjadinya perang Ukraina Rusia juga dan logistik Cina dan lain-lain. Bisa dibilang ini, apakah kalau gua kaitkan ya, jadi kok bisa dibilang ini adalah sebuah uptrend channel, bisa dibilang kalau secara teknikal ya. Jadi berarti Bitcoin ini sudah keluar dari uptrend channel. Nah, karena kalau kita kaitkan seperti yang kita bahas pada di Twitter beberapa bulan ke belakang ya, ataupun di channel YouTube juga beberapa minggu ke belakang, yang udah tahu atau yang udah nonton, gua kan udah pernah bahas mengenai .com bubble yang gua kaitkan dengan Bitcoin bubble, dimana dampaknya bisa saja ini akan terjadinya wash out ya untuk berbagai kripto yang hanya scam, dimana nanti setelah terjadinya bearish ini yang benar-benar peak nantinya, hanya akan tersisa kripto-kripto yang memiliki kegunaan atau fundamental dan juga utilitas yang baik yang nantinya akan bertahan. Jadi sebenarnya pada posisi seperti ini guys, bisa dibilang susah untuk kita menentukan kripto apa yang akan benar-benar bisa bertahan ya. Karena seperti yang pernah gua bahas pada saat .com bubble ya, yaitu dimana krisis yang terjadi pada tahun 2000 ya. Saat itu yang sekali akhirnya perusahaan-perusahaan yang berbasis internet atau .com yang akhirnya tidak bisa kembali lagi atau benar-benar hilang dan jadi abu ya, benar-benar hilang gitu ya, dan nggak kembali gitu. Dan mungkin juga apabila ini berkelanjutan, ini juga akan terjadi pada kripto juga ya, dan mungkin hanya ada beberapa kripto yang akan kuat. Nah, secara teknikal yang pernah gua bahas, nah ini kan perbandingannya ya, ini .com bubble, ini juga crypto bubble yang ini ya. Ini gua ambil dari channelnya Crypto Savvy, dia juga membahas mengenai ini. Nah, ini kan seperti yang gua bahas, ini target-target paling idealnya seperti yang gua bahas pada video sebelumnya, yaitu di area 10 ribuan ya. Karena sini tahu bahkan kalau si Crypto Savvy ini lebih sangar sampai ke 3000 guys, 1700. Nah, karena ini ada area supportnya di area sini. Kalau kita balik ke chart Bitcoin, nah ini gambar gua sebelumnya ya, pada video sebelumnya nih ya, kalau kalian nonton itu area sini ya, kalau gua gambarkan 10 ribuan. Tapi kalau Crypto Savvy dia menggambarkan sampai ke area sini ya, sampai ke area 3700-an bahkan ya, area sini nih dia gambarkannya. Nah, karena kalau kita lihat di sini guys ya, ini juga pertama kalinya ya Bitcoin ini close weekly ini di bawah MA 200 nih sepanjang masa ya, sepanjang dia berada di bumi atau sepanjang dia dilahirkan atau diciptakan di Bitcoin ini, baru kali ini dia closing di bawah MA 200 ya weekly. Oke, ini yang kuning ini guys, lihat. Dan sampai sekarang juga ini struggling nih Bitcoin. Dan kalau kita lihat inilah posisi Bitcoin sekarang ini kalau kita lihat
pada harga 22.800. Ini tuh tepat sekali berada pada area EMA 200 dan sekarang berjalan atau bekerja sebagai support. Kalau minggu ini nanti closing pada hari Minggu, Bitcoin ini di bawah 2287, mungkin berkemungkinan menurut gua kelanjutan bearishnya masih mungkin berlanjut. Nah, ini kan gambar gua kemarin ya. Gua menggambarkan seperti ini, kemungkinan yang mungkin terjadi nih ya. Lihat, ini gambar dari gua, ini beneran terjadi ya guys ya. Lihat, saat kemarin Bitcoin menyentuh ini, mantul kan? Ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin ngambil pada posisi pada video gua sebelumnya, ya congrats ya. Berarti sekarang pada posisi profit kalau kalian ngambil. Dan targetnya dari gua itu sampai sini. Oke, pada video kemarin, tapi belum tentu ya guys ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, bisa juga ini opsi selanjutnya. Ini kan Bitcoin swing high dan swing low-nya di area sini. Kita tarik. Nah, ini kan ada golden pocket atau golden ratio di area sini ya, kurang lebih 26.800 atau bahkan 25.000 ya guys. Sebenarnya belum benar-benar tersentuh, tapi secara technical ya, technically ini bisa dibilang ya menyentuh area 0,5 lah, 50%-nya ya. Dan kalau kalian tahu teori dead cat bounce ini bisa saja terjadi juga. Jadi mungkin taruhlah area kemarin ini di saat Bitcoin peak sampai area 24.700 ini adalah bisa dibilang dead cat bounce, dan ya berkemungkinan koreksi lagi sampai area support di area 17.600-an lagi, bisa saja kembali situ. Karena kalau kita lihat ini menggunakan time frame daily, ini bisa saja ini Bitcoin ini membentuk sebuah bearish flag lagi guys. Dasarnya ini memang sebuah uptrend channel ya, uptrend channel nih. Tapi konfirmasinya gini guys, apabila patah dari uptrend line yang ini, oke, ya kemungkinan area-area 22.000, 21.400 ya, area situ ya. Jadi apabila patah dari area situ, menurut gua ini berkemungkinan menyentuh area 18.000 atau 17.000-an lagi guys. Jadi intinya gitu. Tapi nah, untuk pergerakan pendeknya ini bisa juga dalam time frame 4 jam ini Bitcoin kan sekarang ini secara RSI berada pada tengah-tengah dan bergerak pada area-area support nih. Kalau kita lihat ini ya, area biru ini bisa dibilang area support lah sekarang ini guys. Oke. Ini sampai sini nih toleransinya. Oke, sampai sini. Sampai area 20.000. Atau kalau kita lihat ini dengan MA 200, ini area supportnya di sini juga ya, di sini nih. Sorry, 21.500. Nah, ini juga bisa terjadi bullish atau masih terjadi kenaikan pada minggu-minggu ke depan apabila ya kondisi ini terjadi nih. Apabila dia turun sampai sini, dia kembali ke sini. Nah, dari sini udah kelihatan ini berkemungkinan ini akan naik lebih tinggi lagi guys. Meskipun dia akan koreksi lagi mungkin sampai sini. Dan di sini mungkin dia akan naik sampai ke setidaknya 28.000. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini bisa saja di sini dia membentuk sebuah ascending triangle. Oke. Jadi nantinya begini. Nah, kalau kita tarik dari sini targetnya kurang lebih ya sampai area sini lah. Oke. 27.800 sekian ya. Dari sini mungkin menurut gue ini udah bisa short ya. Tapi sekarang pun juga kondisinya di sini ya. Apabila dia patah dari 21.500 dia bisa short juga. Nah, apabila di sini break dari 24.200-an dia bisa long sampai area sini. Atau beli gitu ya. Itu sih menurut gua ya, pandangan gua, prediksi gua. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke beberapa altcoins ya. Yang pertama kita lihat Ethereum. Wah, Ethereum ini udah nyampe target gua ya. Sebenarnya ini makro ya. Sebenarnya di sini membentuk triple bottom sampai area target udah pas. Nah, sekarang ini kondisinya bisa dibilang dia mentok terhadap resistance, dan ini sangat wajar karena di sini terbentuk resistance yang sangat kuat guys. Lihat, ini benar-benar resistance yang sangat kuat. Jadi sebenarnya ini sangat simpel ya. Kalau kalian ngerti technical, sebenarnya ketika Ethereum ini nyampe sini ya emang waktunya untuk short sebenarnya ya. Karena jelas banget ini adalah sebuah resistance yang kuat. Nah, sekarang ini bisa dibilang nah yang garis putih ini adalah support. Apabila Ethereum ini patah dari support ini,
kurang lebih area 1480-an. Apabila patah dari sini, menurut gua ini ada potensi short ya, sampai area supportnya di area 1200-an. Oke. Tapi kalau lanjut nih dia breakout dari resistance 1700 ya, lanjut area-area resistance selanjutnya di sini ya, ada poin 1900, 2000, 1100 ya, sampai sini. Oke. Ethereum ini sebenarnya pergerakannya lebih baik dibandingkan Bitcoin ya, karena mungkin isu merge ya, atau upgrade ya, dari konsensus Ethereum dari proof of work ke proof of stake gitu ya. Dan target yang konservatif menurut gua apabila memang terjadi akhirnya break ya dari 1700, ini setidaknya ke 2200-an nih paling konservatif menurut gua ya. Ya, 2200-an paling konservatif menurut gua apabila benar-benar si Ethereum ini berhasil breakout dari 1770. Dari sinilah mungkin bisa kembali untuk melakukan short menurut gua. Karena untuk kembali ke bullish menurut gua sih butuh konsolidasi yang panjang, apalagi di sebuah iklim ekonomi yang menurut gua belum benar-benar cukup kuat. Selanjutnya kita lihat Matic ya. Matic juga performanya lumayan oke ya, sama dengan Ethereum beberapa waktu ke belakang ini. Setelah sebelumnya berhasil breakout dari resistance ya, lihat ini resistance downtrendnya, dia berhasil breakout dan keren banget sih, sampai menyentuh resistance atau targetnya ya. Ini benar-benar resistance yang cukup kuat guys. Lihat ini ya, sebagai support sebelumnya, ini support ya, sini support, dan ini adalah sebuah resistance yang kuat. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah resistance yang sangat kuat, wajar banget terjadi pullback dulu. Jadi kondisinya menurut gua nanti apabila breakout dari area $1 ya baru kita bisa long. Tapi kalau sekarang ini bisa dibilang kita harus lebih hati-hati dulu. Sebenarnya cukup jelas kalau ini sedang membentuk mini uptrend ya, karena si Matic ini dia membentuk higher high, higher low. Oke, jelas. Nah, apabila kondisinya dia patah dari uptrend channelnya ini, itu dari area ya kurang lebih 0,7 atau 0,8. Kalau dia patah dari 0,83, ini berkemungkinan dia retest area supportnya sekarang di area 0,74. Terus support selanjutnya di 0,66 dan support kuatnya di area 0,6 ini ya, makro gitu. Terus yang terdekat ini supportnya ada pada area 0,84 ya. Jadi kalau break dari 0,84 ya ke 0,766, kalau dari 0,766 break lagi ya, supportnya ada di 0,669. Oke. Kalau dari 0,669 break lagi ya sampai support selanjutnya di 0,6. Oke, jadi begitu guys. Dan secara general ya support terkuatnya ya dari sini memang di 0,3an ya, 0,27. Dan kalau kita lihat ke daily RSI juga memang sudah overbought ya. Jadi ya berkemungkinan terjadi koreksi sih wajar sebenarnya menurut gua, karena beberapa minggu ini dari mulai 18 Juni udah lumayan rally ya, cukup tinggi, yaitu mencapai 200%. Jadi wajar kalau terjadi koreksi menurut gua ya. Gitu guys. Dan kalau kalian penasaran gua punya posisi apa, ya suka ada yang penasaran, gua masih ada sedikit posisi sih. Masih ada punya short ya, yaitu ING ya. Ini gua ambil short kemarin, jadi masih punya nih 467%an. Sekalian aja gua bahas kenapa gua short ING, karena menurut gua ya ING memang kemarin membentuk sebuah resistance yang cukup kuat, dan gua melihat di sini ini terjadi ini membentuk seperti bearish flag ya. Oke, nah ini cukup rapi lagi guys. Jadi gua ambil short di sini ya. Jadi gue ambil short di harga 0,705 dari sini ya, di tempat benar-benar di atas banget ya, di pucuk. Kalau bearish flag ya kecenderungan bearish kan ya, tapi secara simpelnya kalau dengan time frame daily ini si ING ini memiliki support di sini. Jadi target pendeknya sebenarnya ya, paling tidak nih harusnya sampai ke 0,57 nih masih bisa nih turun sampai sini nih, turun dulu sampai sini.
ya. Karena takutnya bisa saja di sini terjadi pantulan kembali. Jadi gue pasang stop loss di area-area ya 0,62 gitu. Atau stop profit, sorry. Nah, karena apabila dia benar-benar terjadi nih bear flag-nya patah ya dari area uptrend channelnya ini supportnya lumayan dalam juga targetnya. Ya, bisa sampai di area-area sini 0,25 atau yang paling konservatif ya 0,33 gitu ya. Jadi kenapa gua ambil short pada INJ ini atau engine ya. Gitu guys. Oke, jadi segitu dulu guys video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tinggalkan komen. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah DM gua, yang sering mention, "Bang, kapan bikin video lagi?" Terima kasih, gua bener-bener tersentuh ya, karena banyak yang DM gua bahkan bilang, "Bang, tolong bikin video lagi karena gua kehilangan arah," katanya, "tanpa ada video dari lo," gitu. Oh ya, itu sentuh banget buat gua. Jadi ya terima kasih buat yang udah request. Semoga kalian sehat selalu dan diberi kekuatan terus ya menghadapi ya pergerakan market ataupun iklim ekonomi sekarang ini. Oke? Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon. Gas bro and peace.